Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa?" Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Bilangan 12. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 dikatakan, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Menjadi pelayan Tuhan tidak membuat orang kebal akan isu atau hasutan. Musa pun mengalaminya, dan hasutan itu datangnya dari saudaranya sendiri, yaitu Miriam dan Harun. Pernikahan Musa dengan wanita Kusi itu tidak salah dari segi hukum maupun moral. Miriam dan Harun merasa iri karena otoritas yang dimiliki Musa. Mereka menganggap posisi mereka sama dengan Musa. Di dalam ayat 2 dikatakan, kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?"
dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Di dalam ayat 3 dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Bagaimana Musa menghadapi isu tersebut? Musa tidak bereaksi. Ia adalah seorang yang berhati lembut. Kerendahan hati Musa terletak dalam kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga ia bebas dari sifat mementingkan diri dan ambisi. Kelembutan hatinya tentu lahir dari kedekatannya dengan Tuhan, sehingga Musa tidak bereaksi. Tetapi Tuhanlah yang kemudian bertindak. Ketika Musa ditantang, Musa tidak melawan. Musa hanya bersandar kepada Tuhan dan mempercayakan bahwa Tuhan akan menolong dan melindungi dirinya. Tuhan memang menyatakan firman-Nya secara khusus kepada Musa, lebih istimewa dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Tuhan memilih Musa untuk mengemban tugas untuk membebaskan bangsanya keluar dari Mesir. Itulah sebabnya Tuhan murka dan menghukum Miriam dan Harun dengan kusta. Dosa Miriam dan Harun ketika mereka mempersoalkan kekuasaan Musa adalah bahwa mereka tidak takut dan tidak menghormati Tuhan atas pilihannya dan firman-Nya melalui Musa. Musa menjadi perantara perjanjian yang lama, sebagaimana Yesus adalah perantara perjanjian yang baru. Musa datang memohon kesembuhan atas diri Miriam, namun Tuhan tetap menginginkan Miriam dihukum selama 7 hari. Firman Tuhan ini menjadi penghiburan yang menguatkan bagi kita, para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan dan turun tangan membela pelayanannya, dan ini menjadi peringatan juga bagi kita sebagai pelayan untuk tidak saling bersaing, tetapi saling mendoakan dan mendukung dan menghormati. Menghormati Tuhan adalah juga berarti kita menghormati hamba-hamba Tuhan yang telah Dia pilih, dan bersyukurlah atas pilihan Tuhan yang secara khusus kepada kita, serta tunaikanlah tugas panggilan kita secara bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.